Shalom Jemaat Tuhan GSJA Cendrawasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSJA Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GSJA Cendrawasih yang berada di rumah. Saya percaya pada saat ini sukacita Allah tidak akan mengurangi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kita percaya pada saat ini hadirat Allah akan terus ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan pada saat ini mari saya undang Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau serukan nama Dia. Mari kita memberikan yang terbaik pada saat ini.
hadir. Dan pada saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Dan kita juga mau mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan kita percaya Allah pasti menjamah kita semua. Mari beri hatimu pada saat ini. Haleluya Yesus. Kami butuh firman-Mu Tuhan di tengah-tengah keadaan kondisi pada saat ini. Betapa firman-Mu sangat menguatkan bagi kami. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan di rumah, kita mau sama-sama berseru menaikkan pujian ini dan katakan firman, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Tanpakan ku tahu asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tanpakan ku tahu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan sama-sama. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku, terang bagi jalan. terang Haleluya. bagi Terima kasih Yesus. jalanku. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak malah masih dan masih berialah masih. Tidak malah ketik dia masih dan masih berialah masih. Kami memuji dan berserah bagi nama mulia Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami percaya kami sudah masuk bulan ke-9. Kami yakin ada spirit dan semangat terus yang berapi-api untuk kami tetap bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Kami sadari hari ini sukacita kehidupan kami lewat hati kami supaya tetap terpelihara. Jangan sampai hati kami tempat di mana firman tinggal, firman berkata, firman mengatakan sesuatu yang terbaik buat kami dan Engkau Tuhan akan tetap terpelihara. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada hari ini, dan kiranya kami semua diberkati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami dan kami mau undang Roh Kudus untuk tetap tinggal dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah masuk di bulan ke-9. Tentunya saudara banyak harapan-harapan ya
yang ingin saudara lakukan, yang ingin saudara kerjakan, maka izinkan Tuhan terus untuk membawa dampak dalam hidupmu, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selalu terus bersandar kepada Dia. Amin. Tema hari ini bicara tentang sukacita hati. Ya, kalau kita hari ini berbicara tentang hati, berarti kita tahu bahwa inilah tempat pembentukan saudara dan saya. Hati adalah tempat kita dibentuk, tempat di mana kita bisa menjadi orang pilihan Tuhan. Dan saudara tahu ketika Daud terpilih menjadi raja, waktu itu Samuel bilang, aku bukan melihat rupa, tapi yang dilihat Tuhan adalah hati. Tentunya ini sangat membawa satu kehidupan baru buat kita. Jangan sampai hati yang saudara miliki hari ini akan bercampur aduk dengan kesibukan-kesibukan yang tidak teratur, tapi boleh menjadi satu perhatian yang sungguh. Saudara lihat, mari kita buka dalam Mazmur pasal 34 ayat 18-19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Orang-orang yang patah hati Ia menyelamatkan, orang-orang yang remuk jiwanya apabila saudara dekat dengan Dia. Kenapa? Orang yang patah hati ini biasanya orang yang sudah tidak punya pengharapan. Ketika dia berharap dengan sesuatu manusia atau seorang manusia, dia kecewa. Memang firman Tuhan sudah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah saudara-saudara, orang yang patah hati ini, kenapa Tuhan mau dekat dengan mereka? Karena mereka adalah orang yang mudah dibentuk, saudara. Orang yang patah hati ini orang yang mudah mendengar. Dan hari ini justru Tuhan mau berbicara dengan saudara. Tidak ada penolong yang sejati selain Dia. Tidak ada penolong sejati selain Dia. Nah hari ini kalau saudara sebagai pribadi-pribadi yang mengenal siapa saudara, tahu siapa saudara, dan Dia mau peduli dengan saudara, kenapa saudara tidak tertarik? Pastikan saudara dia tertarik dengan Dia. Maka kehidupanmu, setelah engkau mendapatkan kemerdekaan, setelah engkau lewati perjuangan, setelah engkau lewati kemenangan, itu akan menjadi satu proses kehidupan yang benar. Hari-hari ini orang khawatir tentang kehidupan. Apa yang dia harus lakukan? Apa yang dia harus kerjakan? Saudara, Tuhan tidak pernah neko-neko. Dia selalu tahu kalau saudara dekat dengan Dia, Dia akan pasti menyelamatkan saudara. Dia pasti mendekat dengan saudara. Kenapa Musa yang terbatas itu dipilih Tuhan? Karena hatinya. Kenapa Abraham dari ribuan banyak orang di Ur Kasdim, kenapa Abraham terpilih? Karena hatinya. Saudara-saudara, Tuhan tahu kenapa Dia pilih Maria. Karena hatinya, saudara. Yang dimana hatinya itu mau melakukan sesuatu, rela berkorban, tanpa harus menimbang-nimbang. Itulah yang dibutuhkan Tuhan hari ini. Saudara lihat di sini. Definisi hati adalah organ yang vital bagi tubuh manusia, vertebrata hewan bertulang belakang. Fungsinya antara lain menawarkan dan menetralisir racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lain. Hati juga membuat empedu, zat yang membantu pencernaan lemak. Wow, di dunia kedokteran ternyata hati ini penting sekali, saudara. Ketika kita gagal hati kita atau rusak hati kita, kalau hati kita saat ini bermasalah, maka semua proses itu akan terhenti. Racun akan semakin hebat. Jadi yang bisa menghambat racun itu, membuat tubuhmu rusak, itu hati, saudara. Dia lebih dahulu berperang untuk melawan racun itu untuk saudara sehat. Dia akan menjadi barisan terdepan yang harus bertentang dan melawan semua racun itu untuk saudara baik saat ini. Jadi fungsinya buat saudara hari ini luar biasa. Bahkan Alkitab di sini katakan 876 kali Alkitab bicara tentang hati. Kalau ada jumlah yang cukup banyak, berarti hati ini penting. Dan kalau gereja Tuhan hari ini membahas tentang hati, ini sangat menarik sekali, saudara. Kalau saudara lihat hati, gambarnya nggak menarik sekali, saudara. Dia hanya seperti bentuk topi
Ya, bentuk topi tidak sama dengan gambar hati yang kalau sudah dapat waktu Valentine. Tidak sama dengan gambar hati yang ada di buku-buku atau majalah-majalah. Ternyata gambar hati ini seperti ini, saudara. Tetapi ternyata bentuk hati yang walaupun model seperti tikus ini, saudara, tapi pelindung yang sangat luar biasa, penolong luar biasa buat hidupmu. Tuhan memberikan hati sesuatu yang bukan hanya sia-sia. Hati yang mau fungsi enggak, tetapi ternyata fungsinya banyak sekali. Maka jangan sampai hatimu ini rusak. Sama dalam kehidupanmu, Tuhan mau bicara lewat hatimu. Itu bukan bicara hati secara organ tubuh ini, tapi hati di mana firman itu bisa masuk. Nah, gambaran berikutnya saya bisa bicara tentang hati fisik dan psikis seperti ini, saudara. Secara fisik, hati adalah segumpal daging yang berbentuk bundar, memanjang, terletak pada tepi kiri dada. Jadi hati ini ada di sebelah kiri, saudara ya. Terdapat lubang-lubang yang berisi darah hitam. Ia merupakan sumber dan tambang nyawa. Sumber dan tambang nyawa. Jadi kalau tambang putus, ya selesai hidup. Lalu secara psikis atau secara rohani dikatakan hati adalah sesuatu yang halus, yang berasal dari alam ketuhanan. Dialah yang merasa, mengetahui dan mengenal segala hal, serta diberi beban, disiksa, dicaci dan sebagainya. Saudara bisa lihat muka-muka dengan muka, lalu saudara bisa bilang, loh, kayaknya orang ini begini loh, orang itu begitu loh. Dengan penilaian itu lewat hati loh, saudara. Saudara bisa memberi dan tidak memberi, itu lewat hati. Saudara suka dengan tidak suka, saudara lewat hati. Ternyata ini fungsinya besar banget, saudara. Memberi rasa kepercayaan itu lewat hati. Dan di sini dikatakan apa lagi? Tempat beban. Banyak orang suka menepuk dada. Itu bukan menepuk jantung, tapi menepuk hati, saudara. Betapa beban yang dihadapi. Sampai kadang-kadang orang ngelus-ngelus dada. Bukan dada yang sakit, tapi hati yang penuh dengan beban. Dicaci, saudara, dikata-katain orang yang sakit itu hati lu, saudara. Saudara, difitnah yang sakit itu hati lu, saudara. Jadi banyak hal yang hari ini saudara lihat sendiri bahwa hati itu punya fungsi dan tempat yang sangat spesial dalam hidup kita. Jadi manusia dalam hidupnya tidak punya hati, maka selesai tambang nyawa itu tidak ada lagi, saudara. Jadi kalau gereja Tuhan hari ini bicara hati, karena ini berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang memang harus dinyatakan. Kalau saudara melayani hati saudara tidak di tempat pelayanan saudara, maka itu juga jadi sia-sia. Saudara berkhotbah tapi hati saudara tidak damai sejahtera, itu kan juga tidak berarti apa-apa. Saudara melakukan sesuatu tapi hati saudara galau, hati saudara tidak setia dan sekata, maka semua itu jadi sia-sia. Apa yang Bapak Ibu hari ini rasakan, itu juga berpengaruh. Situasi hidup kita akan berpengaruh luar biasa kalau hati kita tidak dalam kontrol yang baik. Hati kita akan begitu berantakan ketika saudara tidak mampu menguasai. Siapa yang bisa menguasai hati? Bukan Tuhan. Yang bisa menguasai hati itu diri kita, saudara. Saudara dan saya yang bisa menguasai hatimu. Dan hati yang kita miliki ini diberikan Tuhan untuk manusia kuasai. Amin. Maka jaga hatimu supaya jangan sampai sia-sia apa yang sudah dilakukan Tuhan buat saudara dan saya. Saya pun bilang begini, saudara. Apa yang kita dengar dan lihat, fakta dan kenyataan, dapat menyebabkan kita menjadi tawar hati. Tetapi firman Tuhan akan selalu berbicara lebih kuat daripada fakta. Firman dapat menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Melalui firman yang diucapkan, mujizat terjadi dan dinyatakan. Melampaui fakta atau kenyataan yang kita lihat dan dengar. Itu sebabnya jangan tawar hati, tapi tetap percaya pada firman Tuhan. Jadi jangan sampai karena COVID tidak pernah berhenti-henti lalu engkau kecewa dengan Tuhan. Melihat banyak pendeta-pendeta, orang-orang yang ke gereja bukan diselamatkan, malah kena COVID, jadi kecewa sama Tuhan. Melihat begitu banyak orang-orang Kristen yang mati kena COVID, jadi kecewa dengan Tuhan. Hati-hati. Semua yang mati itu sudah ada waktunya. Bukan karena Tuhan membiarkan COVID menyerang mereka, tidak. Ya memang sudah ada waktu, ada cara-cara tertentu
Tuhan sudah punya skenario yang luar biasa. Tapi jangan pernah sakit hati dengan apa yang terjadi hari ini. Semua terjadi supaya kita semakin beriman kepada Tuhan, bukan membuat engkau jadi tidak beriman. Hati-hati. Masalah terjadi bukan jangan sampai engkau jadi tidak beriman, tapi masalah justru membuat engkau makin beriman kepada Tuhan. Nah, ada hal-hal yang harus kita hati-hati terhadap iblis. Nah, ada 4 hal yang saudara harus hati-hati. Ada 3D, ada ini hari ini 4D. Ya, apa saja? Iblis itu suka membuat penundaan yang merusak hati, saudara. Iblis juga suka membuat penipuan. Hati-hati juga dengan hati. Lalu iblis juga mengalihkan. Dia suka bikin broken focus. Dan iblis juga bisa bikin kekecewaan. Dan saudara hati-hati dengan apa yang menjadi target iblis untuk mengganggu hatimu. Kalau 4 hal ini dibiarkan, maka hatimu dalam pengiring kepada Tuhan pun akan terganggu. Saudara akan merasa ini ciptaan Tuhan, ini diizinkan Tuhan, ini diberikan Tuhan. No. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Jadi saudara berhati-hati dengan iblis, karena cara-cara ini, tipuan, tundaan atau gagal fokus, kekecewaan sering dihadirkan untuk merusak hatimu. Jadi kalau engkau sudah kenali musuh terbesarmu dan cara iblis bekerja, aman. Amin. Kalau engkau sudah mengenal cara-cara iblis dengan tipuan-tipuan, dengan penundaan, dengan gagal fokus atau kekecewaan, engkau akan menang. Amin. Nah, 3 sukacita ketika kehidupan kita hatinya beres, saudara. Yang pertama, akan membantu pertahanan. Kita ini nggak mampu, tapi kalau hati terjaga, pertahanan kita udah pasti terjaga. Ya, Daud kan terkontaminasi dengan kejahatan Saul pada saat itu. Berkali-kali Saul ingin membunuh Daud, tapi Daud sudah percaya dengan hatinya yang sudah ditaruh dalam Tuhan. Lo mau ngapain? Nggak apa-apa, Ul. Ya, mungkin kata Daud kayak gitu. Gua tetap jadi raja kok. Lo mau bunuh gua nggak akan mungkin. Nah, kenapa? Daud sudah percaya, hatinya sudah dekat dengan Tuhan, membuat dia bisa bertahan. Kalau enggak, Daud kabur ke rumah bapaknya, dibilang apa? Pak, aku mundur raja, gak jadi raja. Kenapa? Saul tuh raja aslinya galak banget sama aku. Aku gak mau jadi raja. Bisa. Tapi Daud tahu, dia ditentukan Tuhan, dan hatinya dipilih Tuhan, sehingga dia mampu bertahan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau kita tahu bersama dengan Tuhan dan hatiku nyaman dengan Tuhan, saudara pasti bisa bertahan. Orang yang gak bisa bertahan, orang yang gak memiliki pertahanan adalah orang yang khawatirnya tinggi. Ya, firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Serahkan segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi tenang. Hatimu kalau dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, pertahanan kita akan lebih. Kenapa? Karena kita tahu kita berjuang gak sendirian. Tuhan menemani kita. Stephen bilang gini, hati adalah pusat kehendak manusia. Kita membaca dalam Alkitab mengenai hati yang keras, yang menolak untuk melakukan perintah Allah, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang berniat melakukan sesuatu, hati yang setia mencari Tuhan, hati yang mengambil keputusan, hati yang rindu menerima dari Tuhan, hati yang terarah kepada hukum-hukum Allah, dan hati yang ingin melakukan segala sesuatu. Semua kegiatan terjadi dalam kehendak manusia. Ini yang membuat pertahanan rohani kita semakin baik dan berkembang. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang menjadi tempat di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita
mampu hari ini berkembang karena ada pertahanan. Yang kedua, saudara, hati itu membuang kepahitan. Jangan sampai saudara sudah melekat kepada Tuhan, gampang sekali pahit, gampang sekali sakit hati, gampang sekali putus asa. Kenapa? Karena nggak beres. Kalau orang diomongin orang, bukan berarti dia adalah orang yang dibawa dia. Kalau kita diomongin orang, berarti kita lebih baik daripada yang ngomongin. Amin. Amin. Saudara jangan merasa ketika diomongin orang, pengennya mundur. Diomongin orang, pengennya meninggalkan pelayanan. Diomongin orang, pengennya begini. Kita nggak pernah mau nyadar, saudara. Kalau hari ini sukacita hati saudara, itu akan membuang segala kepahitan. Hidupmu bukan untuk itu, untuk dirimu lagi. Hidupmu tapi untuk Tuhan. Amin. Kalau jadi orang Kristen masih gampang kepahitan. Jadi orang Kristen gampang yang namanya marah, ngambek, putus asa. Rugi, saudara. Rugi. Mari hari ini buang segala kepahitan ketika hatimu sudah memiliki sukacita kepada Tuhan. Apa artinya di situ? Hati secara fisik saja dia mengusir dan menetralisir racun. Malah kita yang punya hati secara psikis yang secara rohani diberikan Tuhan malah mudah hancur. Daud gak mudah hancur. Ketika dia dijahatin Saul, dia tetap bersahabat dengan Yonatan anaknya Saul. Dia tetap berdamai dengan Yonatan anaknya Saul. Bahkan dia pelihara cucunya Mephiboset. Itu semua karena hatinya beres. Kalau hatinya beres, kerjakan apa segala sesuatu juga enak. Melayani apa juga enak. Melakukan sesuatu juga enak. Tapi kalau hatinya rusak, saudara, penuh dengan kepahitan, yang pengennya dikit-dikit meninggalkan pelayanan, dan pengen dikit-dikit pengennya resign, itu tidak beres hatinya. Melayani Tuhan kalau hatimu nggak bereskan. Hari ini perjamuan kudus, ambil itu perjamuan kudus, kuduskan hatimu, pikiranmu, jiwamu supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Hati itu tempat kepahitan diusir, saudara. Firman Tuhan bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu Amsal 17:22. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 15:33. Amsal 12:16 bilang gini, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemoohan. Jadi kalau saudara tahu bahwa hati ini membuat saudara tidak gampang pahit, ya apa ciri orang kepahitan? Ya ciri orang kepahitan itu senang lihat orang susah lihat orang senang, saudara. Jadi tinggalkan semua kepahitan dalam dirimu, bertobat, datang kepada Tuhan. Firman saya bilang begini, hati adalah sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Kita harus selalu melindunginya agar tidak tercemari. Hati manusia adalah pusat pengendali sikap, dan daripadanya keluar instruksi yang biasanya kita jalani dengan patuh. Hati adalah sriaripati manusia. Hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Hati tidak pernah berbohong, namun hati dapat memerintahkan kita untuk berbohong. Hati-hati loh. Hati tidak pernah berbohong, tapi hati bisa memerintahkan kita untuk berbohong. Hati tidak bisa membunuh, tetapi hati sanggup menyuruh orang untuk membunuh. Hati adalah perangkat lunak dalam komputer otak manusia yang dapat memprogramkan kita berbuat seturut kehendaknya. Jadi hati tidak dikendalikan Tuhan, hati yang kendalikan kita. Dari awal saya sudah katakan. Jadi kalau hari ini mau beres nggak beres, mau damai nggak damai, mau baikan nggak baikan, mau musuhan atau tidak musuhan, engkau. Amin. Kita pengambil keputusan. Hati-hati. 4D. 4 ciri iblis untuk merusak manusia. Tadi sudah kita pelajari. Jadi kita tidak gampang. Bill Bright, seorang pendiri kampus Conservative for Christ, dia katakan gini, resep untuk menjaga kebersihan hati adalah dengan cara bernafas secara rohani. Jika kita mendukakan Roh Kudus, akuilah dosa. Dengan kata lain, hembuslah nafas. Dengan kata lain, hembuslah nafas
Setelah itu dengan iman tariklah nafas, terimalah kuasa Roh Kudus kembali. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita menjaga hati agar tetap bersih. Serahkan kepada Roh Kudus. Balik lagi, serahkan kepada Roh Kudus. Beres. Amin. Tidak ada keraguan untuk membereskan hati. Cuma Roh Kudus yang mampu mengubah. Roh Kudus yang menyelesaikan. Tapi atas saudara punya kerinduan dan keinginan. Tanpa kerinduan keinginan, never terjadi. Dan saudara, hari ini adalah kesempatan untuk saudara nikmati. Yang terakhir, sukacita hati kita adalah kita mampu membersihkan diri. Tadi katakan secara fisik hati itu membebaskan dan membersihkan lemak-lemak. Tetapi hari ini membersihkan diri. Hati yang bisa tahu orang itu kotor atau tidak. Hati yang bisa kasih informasi hidupmu udah benar atau belum. Bukan orang lain. Engkau bisa tipu kita. Engkau bisa tipu pendeta. Engkau bisa tipu teman pelayananmu. Engkau bisa tipu hamba Tuhan. Bisa. Tapi dirimu gak bisa membohongi. Maka hari ini kalau engkau mau bersih, bereskan. Ada yang namanya rekonsiliasi dirimu hari ini. Hatimu akan menjadi hakim, jaksa, polisi. Dia akan kasih tahu sama kamu. Kamu tadi ngapain? Kamu melakukan apa? Kamu udah benar belum? Kok kamu begitu sih? Hati lo, saudara. Maka hati adalah satu detektif yang paling tahu kejadian. Dan dia juga akan mencatat yang terbaik. Kapan saudara sakit hati? Saudara pasti ingat. Kapan saudara dimarahi? Kapan saudara disakit hati? Kapan saudara putus pacar pertama? Saudara pasti tahu loh. Kapan perbuatan apa yang paling saudara gak suka? Hati saudara bisa tahu loh. Maka detektif yang paling lengkap dan punya story yang kuat, bahkan memorinya luar biasa. Tadi sudah katakan, hati itu adalah otak komputer kecil yang dimiliki oleh manusia. Buanglah kesedihan dan hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Itu pokok pasal 10 Amsal 19:21, karena banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Yesaya 23, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bereskan, bersihkan. Statement saya terakhir bilang begini, gambaran dan rujukan ketika hati sedang dilanda kegundahan. Ingat juga untuk selalu membaca Alkitab secara rutin, supaya hati menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Hati yang hancur pun diobati dan terobati. Kuatkan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan adalah kubu pertahananku. Tuhan adalah kota bentengku. Hatimu beres, kehidupanmu akan berjalan dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu dan pikiranmu. Biarlah Tuhan terus beracara. Dan Dia akan meningkatkan stamina iman percaya kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kami bereskan hati kami untuk kami menjadi pribadi yang sempurna. Kuat dan teguhkan iman kami Tuhan, supaya melekat dengan Tuhan. Di minggu pertama ini Tuhan, kami percaya Tuhan punya cara untuk membereskan hati kami. Kami tidak akan pernah mau kalah dengan jebakan iblis. Kami tidak akan pernah mau kalah dengan tipuan iblis. Oleh karena itu kami undang Tuhan sebagai penolong dalam hidup kami. Kami akan sungguh-sungguh dan tetap setia kepada Engkau. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Saudara sudah siapkan roti dan air anggur saudara. Dan kiranya perjamuan kudus kita tetap menjadi kusuk dan menjadi kudus di hadapan Tuhan dengan apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Musik akan alunkan satu pujian. Kita berdoa.
pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Nanti hambanya Bapak Pendeta Samuel yang akan membacakannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Puji Tuhan. Setelah saudara membaca firman Tuhan, ada berapa yang ingatan-ingatan Tuhan supaya saudara tidak lupa. Kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus ini adalah untuk membalikkan ingatan saudara, hati saudara, betapa besar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bukan dengan cara yang mudah dihadapinya, tapi dengan cara yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi tidak mampu, saya tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi Tuhan baik. Dan pada waktu itu dia kalah, malam dia datang bersama dengan murid-murid yang berkumpul. Dia mengambil roti, dia katakan, inilah tubuh yang terpecah-pecah bagi. Saudara-saudara, ini adalah bagian untuk saudara miliki, supaya saudara menjadi kesatuan dengan Bapa di surga. Saudara percaya kalau roti ini adalah tubuh Yesus? Pasti saudara percaya. Tuhan mau mengorbankan buat saudara karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia tidak pernah berhitung bagaimana cara dia untuk menerima kembali dari saudara. Tidak. Kasihnya yang besar itu. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, malam itu juga dia mengambil cawan, dia katakan, inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu. Biarlah ini boleh menjadi sumber kekuatan buat saudara dan saya juga. Dia akan menyucikan, menguduskan buat kita semuanya. Mari kita nikmati bersama-sama. Perjamuan ini boleh menjadi kemenangan buat saudara. Ada message Tuhan, ada pesan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara nyaring di rumah saudara. Markus pasal 5:34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pesan Tuhan kepada saya, iman kita akan menyelamatkan saudara. Angkat roti di tabang tinggi saudara, di atas kepala saudara. Kita muji bagi dia kebaikan Tuhan. Hinamara masih hiduriala barasanda. Hidiyala barasanda hiduriala barasanda. Kadang kasih hiduriala barasanda. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biar ini boleh menjadi kesukacita dalam kehidupan kami, bahkan kemenangan dalam hidup kami. Kami pegang tubuh-Mu Tuhan yang akan menyatu dalam hidup saya, supaya saya boleh menjadi berkat, supaya saya boleh menyampaikan Injil di mana Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, menyatu dalam hidup percaya dan iman kami. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia menyerahkan dirinya dan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu percaya kalau roti ini adalah tubuh Yesus? Katakan amin. Apakah Bapak Ibu percaya kalau tubuh ini telah membangkitkan hidupmu? Bahwa tubuh ini telah
menyelamatkan kehidupanmu. Kalau engkau percaya, mari kita makan bersama-sama. Katakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita kembali. Dan dalam malam itu Tuhan katakan inilah darah. Darah yang tertumpah. Darah yang tercurah. Biarlah ini juga boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus? Katakan amin. Darah yang membawa hidupmu dengan kesucian daripada dosa-dosamu. Darah yang akan membawa engkau dalam kesembuhan, dalam kesehatan. Kalau engkau percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Tidak balas masih kriya balas masih. Maka tanganmu tidak balas masih kriya masih. Sucikan segala dosa kami. Lepaskan kami dari sakit penyakit kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan ketetapan hati, yang takut diberikan keberanian. Biar oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbal Sanda, ya Rabbal Sikyor, ya Rabbal. Percayalah engkau yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Percayalah engkau yang lagi takut Tuhan sudah berikan keberanian. Yang lagi bimbang Tuhan berikan ketetapan hati. Percayalah dan percayalah. Ya Rabbal Sanda, ya Rabbal. Terima kasih. Terima kasih buat perjamuan. Terima kasih Yesus. Perjamuan kudus akan dimateraikan. Kembali kita angkat kedua tangan kita. Dan apa juga pendeta sama kita berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama menikmati perjamuan kudus, Amin. makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami, Engkau rela mati untuk keselamatan kami, agar supaya kami mendapatkan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menanggung segala penyakit kami. Bilur-Mu menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang senantiasa memperdulikan dalam kehidupan kami, di mana saat ini kami telah bisa bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan ini kami meteraikan perjamuan kudus hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti kebenaran firman Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus. Kita percaya saudara dan saya diberkati Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih
bersyukur mengikuti perjamuan kudus. Bahkan dengan kebenaran firman Tuhan kami boleh dikuatkan. Kami percaya pertolongan Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan. Walaupun dalam masa-masa pandemi ini, tapi Tuhan Yesus yang boleh menjadi kekuatan iman kami kepada Tuhan. Harapan kami taruh di dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan menyertai kami orang-orang percaya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa kami, dilimpahkan anugerah kemampuan Tuhan buat bangsa ini melewati pandemi COVID-19. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, orang-orang yang sakit juga boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Orang-orang yang terjangkit, Tuhan yang pulihkan mereka semuanya. Dan kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru